Waktu Richard lagi jalan-jalan di lingkungannya, dia ngeliat seorang anak kecil berusia 9 tahun bernama Meilung. Ditanyalah sama dia, "Halo dek, kamu kok di luar? Orang tua kamu kemana?" Anak itu pun menjawab dengan polos, "Ini om, uang saya hilang. Tadi sih jatuh ke got, tapi aku cariin gak ketemu." Nah, ngeliat adanya kesempatan, Richard pun bilang, "Oh, kayaknya aku tahu deh uang kamu di mana. Yuk, ikut aku yuk." Anak perempuan itu dibawa dong ke basement hotel Richard dan diambil nyawanya di sana. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, di video kali ini aku mau bawain kisah kriminal seseorang yang disebut sebagai The Night Stalker, aka Richard Ramirez. Dia itu adalah seorang psikopat kejam yang meneror wilayah Amerika Serikat, khususnya di California. Nah, yang bikin si Richard ini ditakutin banyak orang gara-gara pola kriminalitasnya itu random. Jadi nggak ada target khusus tuh. Dia bisa nyerang siapapun yang dia temuin dari berbagai umur. Mau itu anak-anak, mau itu orang tua, semua bisa jadi targetnya. Dia selalu mencari korbannya di malam hari. Masuk ke rumah orang gak dikenal, ngelakuin kekerasan brutal, pelecehan, dan membuat simbol-simbol satanis pakai cairan saus merah dari si korban. Coba siapa yang gak takut sama orang kayak gini? Bayangin ya, misalnya kita tinggal di California nih pada waktu itu. Kita lagi tidur di malam-malam ya kan, dan tiba-tiba ngedenger suara langkah kaki. Dan waktu kita sadar, kita ngelihat siluet sosok tinggi dengan mata yang melotot depan pintu kamar kita. Dan seketika itu jadi momen terakhir kita sebelum meninggal. Weh, merinding teman-teman. Saking mereka ketakutannya nih, masyarakat di California sampai masang teralis di jendela dan bikin pengamanan tambahan di pintu-pintu rumahnya. Dari teror yang mengerikan itu, media dan masyarakat di sana sampai menjuluki si pelaku dengan nama The Night Stalker. Begitu dia ditangkap, dia dihukum atas tuduhan berupa 13 penghilangan nyawa, 5 percobaan penghilangan nyawa, 11 pelecehan, dan juga 14 perampokan. Aku akan bawain kasus ini ke teman-teman semua. Tapi sebelum dimulai, aku mau kasih tahu dulu ke kalian, kalau aku bikin video ini gak ada maksud untuk ngelanggar pedoman YouTube. Ini murni informasi yang aku dapat dari berbagai sumber untuk aku ceritain ulang ke teman-teman semua. Dan juga sebagai pengingat buat kita. Kalau yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Ricardo Leyva Muñoz Ramirez lahir di 29 Februari di El Paso, Texas. Ricardo, atau yang lebih sering dipanggil Richard, adalah anak bontot dari 5 bersaudara. Ayahnya yang bernama Julian adalah seorang mantan polisi yang punya sifat yang keras. Dia sering ngelampiasin amarahnya ke siapapun di sekitarnya tuh, termasuk ke istri dan juga anak-anaknya. Richard yang sebagai anak bontot juga sering jadi korban kekerasan dari ayahnya, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Dan buat siapapun orang tua di luar sana, kekerasan terhadap anak itu ada kemungkinan bisa ngasih dampak psikologi yang negatif di masa depan. Entah itu dia jadi anak yang suka ngelakuin kekerasan juga, atau malah jadi anak yang dikit-dikit takut buat ngelakuin sesuatu. Balik lagi ke Richard nih. Dan karena kasihan sama Richard, kakak tertuanya yang bernama Mike Ramirez mengajak Richard untuk keluar dari rumah dan tinggal sama dia dan istrinya. Ketika Richard tinggal sama mereka, justru didikan Mike ini nggak jauh lebih baik dari ayahnya. Di sini emang Richard itu nggak dapat kekerasan fisik, nggak dapat kekerasan verbal, tapi si Mike ini tuh selalu menceritakan pengalaman perangnya ke Richard nih, yang dimana masih belum pantas untuk didengar sama anak-anak seusianya. Kakaknya ini adalah mantan tentara angkatan darat Amerika Serikat yang pernah dikirim ke Vietnam. Di suatu malam, Mike mulai nyeritain kisah perbuatannya selama perang di Vietnam. Dia pamerin tuh tindakan kekerasan yang dia lakuin ke korban-korbannya. Waktu kakak perang ya dek ya, kakak serang musuh tuh dengan brutal dek. Dadar. Pada KO semua. Abis itu kakak samperin, kakak sikat kepalanya, kakak ambil tangannya, kakak simpen buat jadi kenang-kenangan. Wah, di sini Richard ngeliatnya langsung, wah, matanya berbinar-binar, ekspresinya seneng ya, dan terkesima sama apa yang kakaknya lakuin. Selain itu, Mike juga nunjukin foto-foto Polaroid dia lagi selfie sama para korbannya. Di sini Richard langsung ngefans nih sama kakaknya dan jadiin dia sebagai panutan.
Nah, long story short, Richard pun menginjak usia 13 tahun dan dia udah makin klop nih sama kakaknya. Nongkrong bareng, ngerokok bareng, dan konsumsi obat-obatan juga bareng. Suatu ketika, Mike ngelihat kakaknya ini lagi berantem hebat nih sama istrinya. Wah, teriak-teriak, wah. Nah, karena mungkin di sini kakaknya itu udah kesetanan, udah gelap mata, nggak bisa ngontrol emosinya, dia langsung ambil senpi dan menjedor wajah istrinya sampai meninggal. Dari semua kekisruhan itu, tindak kriminal itu, Richard cuma bisa diem di sofa sambil terkesima sama tindakan kakaknya. Setelah Mike di penjara, Richard langsung terpukul karena dia tuh sedih kehilangan kakak tercintanya. Dia jadi sering murung, sering bengong, gak nafsu makan. Nah, kakak perempuannya yang bernama Ruth ngelihat perubahan tingkah laku dari Richard nih. Karena kasihan, akhirnya dia mengajak Richard untuk tinggal bersamanya. Richard, daripada kamu sedih terus, mending tinggal sama kakak yuk. Sama suami kakak juga. Nah, ngedenger tawaran itu, Richard pun menerima dengan senang hati. Dia berharap mungkin kalau tinggal sama kakaknya bisa bikin dia sedikit lupa sama kesedihannya. Akhirnya tinggallah dia sama Ruth dan suaminya yang bernama Roberto. Ya mungkin sampai di sini teman-teman ngerasa kalau Richard itu lebih baik di tangan kakak perempuannya. Gak dapat kekerasan dari ayahnya dan gak dapat bad influence dari Mike. Tapi ternyata itu semua salah teman-teman. Justru setelah dia tinggal sama Ruth, malah ngebentuk pribadi dia yang makin buruk. Suaminya Ruth itu terkenal tukang ngintip. Dia sering keluar malam untuk ngintipin tetangganya yang lagi tidur. Dan target yang dia incer itu kebanyakan anak-anak gadis. Ini orang tuh semacam PDF gitulah. Di suatu malam, Roberto mengajak Richard untuk ngelakuin tindakan itu dan ngajarin trik-trik mengintip biar nggak ketahuan. Kakak macam apa nih yang coba ngajarin hal menjijikan ini ke adiknya gitu? Ya aku tahu sih ini tuh kakak ipar ya, tapi masa iya sebagai orang dewasa nggak bisa ngasih contoh yang bener ke anak yang lebih muda? Ya sebenarnya aku kasihan juga sih sama Richard gitu. Dari kecil dia nggak pernah dapet didikan yang baik dari orang dewasa. Yang harusnya mereka bisa ngajarin cara berperilaku yang benar, ngasih tahu ke jalan yang lurus, lah ini malah ngajarin kekerasan, tindakan kriminal, dan bahkan aksi pelecehan. Selama tinggal sama Ruth, Richard ini makin jatuh ke dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan kecanduan sama hal-hal yang bikin dia berhalusinasi. Selain itu dia juga mulai mempelajari praktek-praktek satanisme. Ketertarikan Richard dan praktek jahat, obat-obatan terlarang, dan ngintipin perempuan makin meningkat drastis setelah Mike bebas dari penjara. Walaupun si Mike ini udah ngilangin nyawa istrinya, ujung-ujungnya dia dinyatakan gak bersalah atas tindakan kriminalnya dengan alasan gangguan kejiwaan. Di masa remajanya, Richard tumbuh jadi anak yang rebel. Dia itu punya mental kalau mau sesuatu hari itu harus ada gimana pun caranya. Jadinya dia sering nekat tuh ngelakuin pencurian kecil di minimarket. Nyuri ciki, nyuri permen, nyuri ya pokoknya apa aja lah yang dia mau. Selain itu, dia juga sering ngintipin cewek-cewek yang lagi tidur, cewek-cewek mandi. Intinya ngeri banget lah ini orang kelakuannya. Di umur dia menginjak 17 tahun, Richard berhasil magang sebagai housekeeper di salah satu hotel di Texas. Di sana, dia ditugaskan untuk ngebersihin kamar tidur para tamu dan ngejaga kerapihan hotel. Karena punya tugas tersebut, jadinya dia memegang kunci akses ke semua kamar. Dan dipakai kunci akses tersebut untuk keuntungan pribadinya. Dan ya udah ketebak lah ya. Tiap malam, dia sering masuk ke kamar para tamu untuk ngintipin mereka tidur. Terkadang dia juga sering mencuri benda-benda berharga mereka. Selain itu, nih ada lagi nih yang lebih parah nih. Jadi, di suatu malam, Richard pernah masuk ke kamar salah satu tamu perempuan. Awalnya, dia bertujuan untuk sekedar mengintip gitu. Tapi mungkin karena ada dorongan hawa nafsu atau apa, tiba-tiba dia naik ke atas kamu perempuan yang lagi tidur itu dan mulai memperkeos. Sebelum semuanya makin jauh, alhamdulillahnya suami itu datang dan langsung menghantam si Richard itu. Setelah insiden ini, pihak hotel pun bertanggung jawab dan memecat Richard pada saat itu juga. Tuh, ngeri banget ya perbuatan orang gak punya otak kayak gini nih. Walaupun Richard udah ngelakuin tindakan fatal ini, masih untung buat dia nih karena suami korban gak ngelapor ke polisi. Katanya mereka gak mau ribet bolak-balik ke Texas untuk ngurusin pengadilannya. 5 tahun kemudian, Richard beranjak dewasa dan mutusin untuk pindah ke San Francisco, California. Selama tinggal di sini, tindakannya gak jauh lebih baik.
Lagi-lagi dia terus ngelakuin tindakan kriminal kayak kepemilikan obat-obatan terlarang dan pencurian kendaraan. Dari kejahatan-kejahatan itu, dia dijatuhin hukuman penjara dan database-nya tercatat lagi nih di kepolisian, kayak sidik jari dan foto-foto mugshot-nya. Foto-foto mugshot tuh kayak foto gini nih, tahanan gitu ya, kalian pasti pernah tahu. Nah, karena kejahatan kali ini belum terlalu fatal dan gak memakan korban jiwa, jadinya dia cuma ditahan beberapa bulan dan dibebaskan sebelum akhirnya kejahatan terburuk dan terparahnya dimulai. Waktu Richard lagi jalan-jalan di lingkungannya, dia ngelihat seorang anak kecil berusia 9 tahun bernama Mei Lung. Ditanyalah sama dia, "Halo dek, kamu kok di luar? Orang tua kamu kemana?" Anak itu pun menjawab dengan polos, "Ini om, uang saya hilang. Tadi sih jatuh ke got, tapi aku cariin gak ketemu." Nah, ngelihat adanya kesempatan, Richard pun bilang, "Oh, kayaknya aku tahu deh uang kamu di mana. Yuk, ikut aku yuk." Anak perempuan itu dibawa dong ke basement hotel Richard dan diambil nyawanya di sana. Setelah ngelakuin tindakan keji itu, gak ada penyesalan atau rasa bersalah dari hatinya. Dia ngerasa sehebat kakaknya nih bisa ngambil nyawa orang lain. Karena Richard puas sama apa yang dia lakuin, dia pun mencoba untuk nyari korban yang lainnya. Nah, yang bikin dia lebih berbahaya dari kriminal lain adalah dia nggak punya target tertentu, teman-teman. Siapapun yang dia lihat, kalau emang mau dia sikat, ya dia sikat saat itu juga. Cuma polanya, dia selalu ngelakuin itu di malam hari, waktu orang-orang udah pada tidur. 3 bulan kemudian, Richard pindah ke Los Angeles dan menyewa kamar di sebuah hotel. Di sana, dia makin banyak nih mau konsumsi obat-obatan terlarang. Suatu malam, dia berpikir, kayaknya aku lagi pengen ngilangin nyawa orang deh. Akhirnya mulailah dia nyari korban lagi dan ketemu sama seorang wanita berusia 79 tahun bernama Jenny Vinco. Richard membobol rumah Jenny, memperkeos dan menghilangkan nyawanya pakai pisau. Kemudian dia curi semua uang dan perhiasan milik korban. 9 bulan kemudian, dia ngelakuin aksi kriminal lagi. Di suatu malam, dia ngumpet di garasi milik seorang wanita bernama Maria Hernandez. Waktu dia pulang, Richard langsung loncat dari persembunyiannya, ngeluarin senpi, dan menjedor tepat di wajah wanita itu. ART Maria yang sempat dengar suara senpi, lari ke garasi dan dijedor juga sama Richard. Karena dia butuh kendaraan buat kabur dari TKP, Richard berhasil nyuri kendaraan milik seorang wanita bernama Veronica Yu. Dia ditarik, diseret secara paksa dari mobilnya sama Richard, dan kemudian menjedor wajahnya sebanyak 2 kali sebelum kabur dengan mobil tersebut. Orang-orang yang kaget dengar keributan dan suara tembakan pun menghampiri sumber suara itu dan kaget begitu ngelihat Veronica tergeletak di tengah jalan. 10 hari kemudian, Richard mulai beraksi lagi dan menemukan rumah sepasang suami istri. Sekitar jam 2 pagi, dia membobol masuk ke dalam rumah milik Vincent Charles Zazara, seorang pria berusia 64 tahun yang dijedor sama Richard waktu dia lagi tidur. Istrinya yang kaget dengar suara itu langsung bangun dan lari untuk ngambil senpi di lacinya. Senpi itu diarahkan ke muka Richard dan begitu pelatuknya ditarik, sayangnya takdir berkata lain, teman-teman. Karena senpi yang dia pegang gak ada pelurunya. Richard yang sadar kalau senpi itu kosong langsung menjedor kepala wanita itu sebanyak 3 kali. Dan kekejamannya gak cuma sampai di situ. Selain ngilangin nyawanya, dia juga mencongkel dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Richard terus ngelakuin tindakan penghilangan nyawa dan pelecehan. Dia ngelakuin aksi kriminal itu kurang lebih ke 5 perempuan lagi dan 5 pasangan suami istri yang lainnya. Dia selalu bergerak di malam hari, masuk ke rumah mereka, menghilangkan nyawa, dan menggambar simbol-simbol satanis di lokasi kejadian. Di titik ini polisi mulai menyelidiki serangkaian serangan ini dan menduga kalau semua ini dilakuin sama satu orang. Tapi mereka belum punya banyak petunjuk, cuma beberapa deskripsi dari si pelaku, yaitu sidik jarinya dan jejak sepatu yang mereka temuin di beberapa TKP. Penyidik menyimpan semua petunjuk itu dan setelah mereka menganalisa, jejak sepatu yang mereka temuin ternyata yang ukurannya sama dan merek yang sama dengan jejak itu cuma ada 1 pasang di Los Angeles. Dari hasil temuan ini, polisi ngerasa kalau ini adalah petunjuk penting dan mulai cari petunjuk yang lainnya. Sementara itu, media terus bergerak untuk meliput berita ini dan kasus teror di malam hari ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan, mereka juga ngasih julukan Richard sebagai The Night Stalker.
Dengan berita yang benar-benar booming ini, masyarakat di Los Angeles tuh ketakutan. Sampai-sampai mereka pasang tralis di setiap jendelanya dan keamanan tambahan di pintu-pintu rumah. Dan gak cuma mereka yang ketakutan nih. Richard sendiri juga ketakutan karena kejahatannya mulai kesebar dan akhirnya kabur ke San Francisco. Satu hal pertama yang dia lakuin di sini adalah nggak lain dan nggak bukan ngebobol masuk rumah orang, menghilangkan nyawanya, dan menggambar simbol-simbol satanis. Serandom itu ini orang nih. Polisi yang nanganin kasus ini pun kenal sama gambar yang ada di tembok itu. Tunggu, kayaknya saya kenal deh sama gambar ini. Jangan-jangan Night Stalker ada di San Francisco. Akhirnya geger lah tuh di San Francisco. Sampai-sampai wali kotanya menyebarkan berita kalau Night Stalker ada di sini. Dia juga menyebarkan sketsa gambar Richard yang digambar sama polisi dan jejak sepatunya. Richard yang tahu kalau sketsa mukanya ini mulai kesebar, langsung kabur dan balik lagi ke Los Angeles. Di sini, dia ngelanjutin aksinya lagi. Richard masuk ke dalam rumah pasangan bernama Bill Carth dan pacarnya Ines Erickson. Di dalam rumahnya, seketika dia menjedor kepala Bill Carth sebanyak 3 kali waktu dia lagi tidur. Kemudian, Richard ngelihat ke arah Ines. Dia menatap mata wanita yang lagi ketakutan itu dan bilang, "Aku adalah Night Stalker." Dia kemudian juga maksa Ines untuk ngomong berkali-kali kalau dia mencintai setan sambil menyerangnya dan mengikatnya pakai dasi pacarnya. Setelah memperkeosnya, Richard kemudian mengambil barang-barang berharga dan uang mereka. Tapi sebelum dia kabur, dia ngomong sekali lagi ke Ines, "Bilang sama mereka kalau Night Stalker ada di sini." Setelah dia pergi, Ines langsung lari ke rumah tetangga untuk minta pertolongan. Untungnya, karena Ines dibiarin hidup, dia jadi bisa menceritakan dan mendeskripsikan secara detail fisik, postur, dan ciri-ciri dari Night Stalker itu. Di sisi lain, penyidik yang lagi ngelakuin penelusuran berhasil nemuin mobil mencurigakan terparkir di sebuah gedung kosong. Begitu mereka memeriksa plat nomornya, mereka menemukan kalau mobil tersebut dimiliki oleh seorang wanita bernama Veronica Tan, wanita yang dulu pernah dijedor dan mobilnya dicuri oleh Richard. Setelah menggeledah mobil itu, di dalamnya terdapat banyak banget bercak sidik jari. Karena mereka ngerasa kalau ini petunjuk yang sangat penting, penyidik pun mengambil sampel dari sidik jari itu dan dibawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Mereka mulai mencocokkan sidik jari tersebut sama ciri-ciri si pelaku yang berhasil diidentifikasi sama Ines. Di sini penyidik ngerasa, kok kayaknya pernah tahu ya ciri-ciri Night Stalker. Badannya kurus, tinggi, ganteng, dan rambutnya ikal sebahu. Akhirnya, bener aja nih firasat mereka. Begitu dia periksa lewat database catatan kriminal di kepolisian, mereka menemukan kalau sidik jari tersebut dan ciri-cirinya cocok sama seorang yang dulu pernah ketangkep juga gara-gara kepemilikan obat-obatan terlarang bernama Richard Ramirez. Setelah perjalanan panjang, setelah banyaknya korban berjatuhan, setelah banyaknya keluarga yang ditinggalkan, baru ketahuan kalau identitas asli dari Night Stalker adalah Richard Ramirez. Keesokan harinya, nama dan foto si pelaku disebar di media, di TV nasional, di koran, di majalah, sampai-sampai seluruh bagian California tahu nama dan wajah dari Night Stalker. Di 31 Agustus 1985, waktu itu Richard lagi mau belanja ke supermarket. Di titik ini dia nggak tahu nih kalau nama dan fotonya itu udah terpampang di mana-mana. Dengan pedenya, ya, dia masuk tuh ke supermarket. Waktu dia lagi milih buah-buahan, tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak, "Hey, Night Stalker, Night Stalker!" Richard panik dong dan baru sadar kalau di sekelilingnya itu puluhan majalah menampilkan foto-foto dan identitasnya. Langsung dah tuh dia kabur secepat mungkin keluar dari supermarket. Orang-orang yang ngelihat dia lari langsung sadar kalau dia itu Night Stalker. Berkali-kali Richard mencoba buat ngerampok mobil buat kabur, tapi nggak berhasil. Larilah dia lebih jauh lagi, dikejar puluhan orang-orang yang marah. Sayangnya, kakinya ini nggak cukup kuat untuk lepas dari kejaran itu. Tangan para warga yang murka itu ngejambak rambutnya dan menghantam berkali-kali itu, dihajar, ditendang, dipukulin pakai besi sampai Richard bonyok dan jatuh berlutut kesakitan. Gak lama dari situ, polisi langsung datang dan berusaha menghentikan kericuhan itu dan menangkap Richard Ramirez aka The Night Stalker. Di 20 September 1989, Richard dihukum atas 13 tuduhan penghilangan nyawa, 5 percobaan penghilangan nyawa, 11 pelecehan, dan 14 perampokan.
Pada 7 November 1989, Richard dijatuhin 19 hukuman netong berturut-turut di negara bagian California lewat penghirupan gas beracun. Setelah hukumannya diumumkan, wartawan bertanya ke Richard, "Gimana perasaan Anda setelah dapat hukuman netong?" Gitu. Dengan santainya dia menjawab, Big deal. That's always went with the territory. I'll see you in Disneyland. Tapi ada salah satu bagian yang paling mind-blowing dari kasus ini, yaitu ternyata banyak banget wanita yang terobsesi sama Richard. Setelah persidangannya ditayangkan di TV, Richard banyak banget dapat surat cinta dari penggemarnya. Selain surat cinta, bahkan banyak juga wanita yang datang ke penjara untuk nyemangatin si Richard. Salah satu fansnya yang bernama Doreen Lioy bahkan menulis 75 surat cinta ke Richard. Katanya, Richard itu orang yang baik, dia lucu, terus ganteng, dan bagi saya, dia itu orang yang hebat. Dia sahabat saya, dia teman saya. Richard pun akhirnya menikah sama Doreen, dan walaupun dia di penjara, sambil nunggu hukuman metongnya, mereka tetap ngejalanin pernikahan di penjara San Quentin di Oktober 1996. Karena proses pengadilan yang panjang, kemungkinan Richard Ramirez baru bisa dihukum metong nanti ketika dia berusia 70 tahun. Tapi, umur si Night Stalker yang terkenal itu sayangnya nggak nyampe sana, teman-teman. Dia meninggal di penjara waktu umurnya 53 tahun gara-gara kena kanker. Itulah tadi teman-teman kisah kriminal dari Richard Ramirez, aka The Night Stalker. Dari sini, kita bisa lihat kalau monster itu nyata. Kalau orang yang berbahaya itu ada. Jadi jangan pernah kita tuh lupa kunci pintu tiap malam. Pasang teralis di jendela dan tetap hati-hati. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.